Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Pramestri Gita Cahyani dengan NIM 246151054 dari kelas TBI 3B Program Studi Tradisi Bahasa Indonesia semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan tema Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia di Ruang Publik, Analisis Kesalahan dalam Berbahasa. Selamat menyaksikan. Untuk analisis yang pertama itu adalah kata maksimal. Nah, penggunaan kata maksimal sebagai bahasa asing dalam kalimat bertamu maksimal jam 10 malam menimbulkan ketidaktepatan berbahasa Indonesia. Padahal ada padanan baku dalam bahasa Indonesia sendiri, yaitu maksimal. Kata maksimal ini termasuk campuran bahasa yang tidak tepat diksinya karena memilih menggunakan kata asing, padahal di Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah menyediakan istilah yang sepadan. Kemudian dari sisi linguistiknya, ini tuh muncul karena pengaruh dominasi bahasa Inggris di media sosial dan iklan. Kemudian penggunaan yang tepat seharusnya adalah bertamu maksimal jam 10 malam. Nah, untuk penulisan kata maksimal itu menggunakan huruf K bukan X. Jadi bertamu MAKSIMAL jam 10 malam. Untuk analisis yang kedua yaitu ada kata laundry. Nah, kata laundry sendiri itu kan biasanya dipakai sebagai nama usaha pencucian atau sebuah usaha cucian. Nah, padahal dalam padanannya bahasa Indonesia sendiri itu kata laundry memiliki arti yaitu penatu. Nah, hal ini itu merupakan kesalahan diksi dan campuran kode yang tidak tepat karena memprioritaskan bentuk bahasa Inggris daripada istilah nasionalnya yang sudah distandardisasikan. Nah, secara linguistik, alasan utamanya adalah masyarakat lebih sering dan terbiasa memakai kata laundry daripada memakai kata penatu yang terkesan lebih asing. Nah, hal ini itu mencerminkan dinamika pinjaman bahasa di mana kata bahasa Inggris diserap secara utuh. Nah, masyarakat itu enggan menggunakan kalimat aslinya sehingga kata penatu hampir kehilangan eksistensinya. Nah, dari sudut sosiolinguistik ini itu menunjukkan pengaruh bahasa asing. Nah, untuk poster di atas tidak cocok menggunakan kata laundry karena di situ tertera tulisan laundry motor. Jadi untuk istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan artinya penatu motor, jadi penggunaannya tidak tepat. Yang lebih tepat yaitu bisa diganti dengan menggunakan kata pencucian motor. Untuk analisis yang ketiga adalah penulisan kata di atas. Nah, seperti di poster di atas tertera bahwa tulisan di atasnya itu tidak dipisah, jadi digabung. Nah, penulisan kata di atas itu sering muncul dalam tulisan sehari-hari seperti papan nama atau pesan singkat. Nah, bentuk baku dalam bahasa Indonesianya yaitu di atas dengan spasi yang memisahkan kata depan di dengan kata keterangan tempat yaitu atas. Nah, ini tuh termasuk kesalahan ejaan dan struktur kata karena menggabungkan dua unsur terpisah menjadi satu kata tanpa spasi. Nah, EYD 5 itu sesuai secara tegas sudah memisahkan di sebagai preposisi lokasi dari kata berikutnya agar tulisan tetap jelas dan sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Nah, untuk secara linguistik, kesalahan ini itu berasal dari pengucapan lisan yang terjadi secara cepat, di mana kata di atas itu terdengar seperti satu kesatuan bunyi. Nah, akibatnya orang-orang itu menulis sesuai dengan apa yang didengarnya. Nah, penggunaan yang tepat seharusnya itu di spasi atas dengan menggunakan spasi setelah di. Untuk analisis yang keempat yaitu ada kata mie gecot. Nah, kata mie sendiri itu bukan bentuk baku. Nah, untuk bentuk bakunya itu kata mie tanpa huruf E di belakangnya. Nah, kesalahan ejaan ini itu terjadi karena mempertahankan bentuk pinjaman yang sudah diserap sepenuhnya. Nah, penulisan mie ini merupakan kesalahan dalam penggunaan kata baku
yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara linguistik, penyebabnya adalah adanya pengaruh pengucapan bahasa daerah di Indonesia. Kemudian penulisannya yang benar yaitu adalah Mi Gacuan, MI tanpa huruf E di belakangnya. Selanjutnya yang kelima adalah ada kata musola. Nah, kata musola sendiri itu merupakan bentuk tidak baku. Yang benar itu adalah kata musala. Nah, kesalahan ejaan ini itu terjadi karena pengaruh pelafalan lisan yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masyarakat itu sering mengucapkan musola daripada musala. Nah, pengucapan tersebut kemudian ditransfer dalam bentuk tulisan sehingga ejaan yang salah itu dianggap benar. Jadi, apa yang kita lafalkan yaitu kata musola itu ditulis sesuai dengan ucapan, jadi musola. Tapi untuk kata musola itu salah, yang benar itu musala. Nah, secara linguistik, kesalahan ejaan kata musola ini terjadi karena ketidaktepatan proses adaptasi fonologis. Oke, jadi analisis ini itu berdasarkan dengan kebijakan bahasa. Yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa. Kemudian yang kedua itu menurut Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Kemudian yang ketiga itu ada kebijakan bahasa yang berlaku di instansi tertentu. Fenomena kesalahan berbahasa ini pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni ada faktor sosial dan budaya, bahasa asing dianggap lebih modern, dan pengaruh bahasa di media digital, serta kebiasaan masyarakat dalam pengucapan bahasa lisan sehari-hari yang terbawa mentah-mentah dalam bentuk tulisan. Nah, di ruang publik seperti saat ini, ketiadaan standar kebahasaan membuat kesalahan terus-menerus tampil seperti di papan pengumuman, poster, spanduk, dan itu mengakibatkan bentuk baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu makin tersingkirkan dan membuat kosakata bahasa Indonesia itu hilang. Penggunaan bahasa yang tidak tepat berdampak pada pemahaman masyarakat yang terganggu karena kesalahan ejaan, sementara pendidikan dan literasi bahasa melemah karena generasi muda lebih meniru model salah dari ruang publik atau media digital. Nah, untuk mengatasi penggunaan bahasa Indonesia agar baik dan benar itu solusinya yaitu dengan menetapkan standar penulisan pada papan informasi sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan SOP kebahasaan instansi yang wajib untuk spanduk dan dokumen resmi, serta kampanye literasi bahasa di media sosial. Menurut hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kesalahan berbahasa itu sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti di papan nama, spanduk, poster, dan media digital. Dengan solusi yang sudah disebutkan tadi, harapannya terhadap masa depan pembinaan dan pengembangan bahasa akan menciptakan ruang publik yang lebih profesional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.